وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratum bisu, karena sesungguhnya nafs itu selalu mendorong kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat yang indah dan suci dan berkah ini, banyak sekali hikmah dan pelajaran indah yang kita bisa petik. Yang pertama yaitu pernyataan wa ma ubarri'u nafsi. Di dalam ayat ini terdapat dua pendapat dari mufassirin. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah pernyataan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ini adalah pernyataan Zulaikha, istri Al-Aziz. Kalau kita lihat dari lohiriahnya, ya, dari rentetan ayat yang ada, ya, ayat ini dan begitu pula ayat sebelumnya memang ya bersambung dengan perkataan istri Al-Aziz, yaitu Zulaikha. Sehingga secara lahiriah sebagian mufassirin menyatakan bahwasanya ini adalah perkataan ya Zulaikha atau istri Al-Aziz. Tetapi kalau kita memperhatikan beberapa siyak dan begitu pula mentadaburi ya beberapa ya, pembahasan di dalam ayat ini, ya, maka banyak qarinah atau petunjuk atau indikasi bahwasanya ini adalah pernyataan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Saya tidak masuk ke pendapat-pendapat ini ya karena pembahasannya akan panjang. Ya, karena masing-masing mufassir memiliki alasan dan argumentasi atas pendapatnya, dan ini bisa memakan waktu. Sementara kajian kita di sini adalah tadabbur singkat. Tapi ala kulli hal ya, banyak indikasi mengatakan bahwasanya ya, pernyataan ini adalah pernyataan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari ayat suci ini, dari pernyataan wa ma ubarri'u nafsi, bahwasanya aku tidak pernah menyatakan bahwasanya diriku ini bebas dari berbagai kesalahan. Ini memberikan pesan ya, bahwasanya jangan sampai ada manusia merasa dirinya bersih dari berbagai macam kesalahan dan merasa suci. Nabiullah Yusuf alaihissalam saja yang merupakan hamba Allah yang maksum, hamba Allah yang suci, ya, tidak merasa dirinya suci. Begitu pula juga di ayat lain ada beberapa ayat yang menegaskan untuk tidak ya, merasa suci. Salah satunya dalam ayat fala tuzakku anfusakum, janganlah engkau ya, mensucikan dirimu, atau dalam artian jangan menganggap dirimu itu suci ya, dari berbagai macam bentuk kesalahan, berbagai macam bentuk kekurangan, dari berbagai macam bentuk aib. Karena ini merupakan salah satu penghalang untuk bergeraknya seseorang menuju kepada kesempurnaan. Karena dia sudah merasa suci dan merasa bersih dan merasa benar.
Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya syarat ya kesempurnaan seseorang itu adalah ketika dia tidak merasa sempurna. Ya, walaupun semua orang telah menyatakan dia sempurna, tetapi dirinya sendiri belum merasakan kesempurnaan itu. Ya, jadi ketika ada orang mengaku dirinya sempurna, ya berarti itu bisa dipastikan ya tidaklah sempurna. Karena syarat kesempurnaan seseorang itu adalah ketika ya dia tidak merasa sempurna walaupun banyak orang yang menyatakan dia sudah sempurna, seperti Nabiullah Yusuf di dalam kisahnya ini ya, bagaimana ya, istri Aziz, ya, teman-teman sepenjaranya, ya, saksi-saksi, raja mengakui ya kehebatan ya Nabiullah Yusuf alaihissalam ya, dan mengakui kesempurnaannya. Tetapi ya, Nabiullah Yusuf sendiri tetap menyatakan wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak pernah menyatakan diriku ini terbebas dari kesalahan. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini ya, dari kata innan nafsa la ammaratum bisu, ya, bahwasanya kita harus betul-betul ya, serius ya, dalam memperhatikan hawa nafsu ini. Ya, innan nafsa la ammaratum bisu, ya, sesungguhnya ya, nafsu itu ya, selalu mendorong kepada kejahatan. Kalau kita memahami bahasa Arab dan begitu pula ketika kita sudah bisa merasakan getaran-getaran sastra Arab, di sini kita bisa merasakan betapa besarnya penegasan yang ada di dalam kalimat ini, yang mana rasanya itu menekankan kepada kita untuk serius memperhatikan masalah nafsu ini. Ya. Innan nafsala ammaratum bisu, di situ terdapat 4 penegasan. Ya. Di dalam bahasa Arab ya, ada 4 penegasan di dalam kata innan nafsala ammaratum bisu. Yang pertama inna. Ya. Kemudian la, dalam kata la ammaratun. Kemudian ammaratun. Ya, itu ismul mubalaghah. Ya, mubalaghah. Penegasan yang sangat kuat, yang sangat banyak. Ya, yang berulang-ulang. Ya, itu juga penegasan. Kemudian menggunakan jumlah ismiyah. Ya, kalimat ya, ism. Ya, di sini juga memberikan penegasan. Jadi ada 4 penegasan di dalam ayat ini untuk menekankan kepada kita bahwasanya harus betul-betul serius ya, melawan namanya hawa nafsu ini. Jangan menganggap enteng, jangan menganggap sederhana, ya, jangan menganggap mudah ya persoalan ya, hawa nafsu ini. Harus betul-betul diberikan ya perhatian khusus. Maka sangat wajarlah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya melawan hawa nafsu itu adalah jihadul akbar, jihad yang terbesar. Ya, karena ya, Al-Quran sangat menegaskan tentang hal ini dan bahayanya ya, ketika kita tidak serius menghadapi hawa nafsu. Ya, kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini ya, dari kata ya, la ammaratun. Ya, di situ yang tadi kita sebutkan menggunakan ya, mubalaghah, yaitu penegasan dengan berulang-ulang. Ya, kenapa di sini berulang-ulang penegasan ya, bahwasanya nafsu itu selalu berulang-ulang menyuruh
ya, selalu berupaya dengan maksimal dan selalu meningkatkan caranya dan metodenya dan strateginya untuk menyuruh kepada keburukan, dan tidak henti-hentinya. Supaya apa? Supaya manusia terpengaruh. Ya, kapan saja manusia sedikit lalai, maka akan dengan cepat terpengaruh dengan ya, nafsul ammaroh ini. Ya, makanya menggunakan kata ammaroh. Ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Ya, maka perhatian ya, khusus dan prioritas yang harus kita berikan kepada ya, perlawanan terhadap hawa nafsu. Kemudian pelajaran yang keenam yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, sebagaimana juga kita sudah ketahui bersama ya, bahwasanya nafs manusia itu ya, adalah sebuah substansi ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang dikaitkan dengan badan manusia supaya ya, manusia ini bisa meningkat dan bisa menyempurna dan bisa menggapai makom maknawiyat yang begitu agung dan begitu mulia. Ya. Nah, nafs yang dilekatkan dengan badan manusia ini memiliki ya, 3 derajat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Derajat yang pertama yaitu yang ada pada ayat ini, yaitu nafsul ammaroh. Nah, yaitu nafs yang selalu ya, mengajak ya, kepada keburukan, yang selalu menyuruh kepada kejahatan, yaitu nafs ammaroh. Kemudian nafs yang kedua, nafsul lawamah, ya, yaitu ya, nafs yang mencela. Ya, mencela karena apa? Ya, yaitu ketika manusia melakukan kesalahan, melakukan dosa di saat dia mengikuti ammaroh, ya, nafsul ammarohnya, dan dia menyesal. Dan dia berkomitmen untuk tidak mau mengulanginya lagi. Ya, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini nafsul lawamah. Ya, nafsul lawamah lah yang menggerakkan manusia sehingga merasa menyesal terhadap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, sehingga bertaubat terhadap kesalahan yang dia lakukan, sehingga ada komitmen yang dia bangun dalam dirinya untuk tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Kemudian ya, nafs yang ketiga itu nafsul mutmainnah, nafs yang tenang, yaitu ketika ya, sudah tidak ada lagi ya, pengaruh-pengaruh ya, nafsul ammaroh di dalam dirinya. Dia sudah berkonsentrasi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan sudah tidak terganggu lagi jiwanya dengan berbagai macam bentuk gangguan-gangguan duniawi. Kemudian di sisi lain ya, nafs ya, ada yang membagi ya, menjadi ya, nafs nabati, nafs haiwani, ya, nafs insani, ya, nafs malakuti. Nah, dari nafs insani inilah yang terbagi menjadi nafsul ammaroh, ya, nafsul lawama, ya, dan nafsul mutmainnah. Ya, dan itu ya, ada pembahasannya tersendiri yang tidak mungkin kita bahas di tadabbur kita kali ini. Pelajaran yang ketujuh yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini ya, dari redaksi wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahiba rabbi. Di sini banyak sekali rasa yang diberikan dari susunan kalimat ini. Ya. Yang ketujuh yang kita bisa rasakan ya, dari susunan kalimat yang sangat indah dan penuh dengan makna ini ya, bahwasanya manusia itu ya, secara alami ya, memiliki kecenderungan ya, terhadap godaan-godaan ya, nafsul ammaroh ya, dan itu tidak bisa dipungkiri dari setiap
insan. Ya, siapapun itu, selama dia manusia, ya, dia memiliki ya potensi syahwatiyah di dalam dirinya, dan dia juga memiliki potensi godobiyah dalam dirinya, dan dia juga memiliki potensi wahmiyah dalam dirinya, walaupun di saat yang sama dia memiliki juga potensi akliyah. Ya, 4 potensi ini tidak mungkin bisa dicabut dari ya diri seseorang. Ini sudah ya fitrahnya manusia yang tidak bisa ya dicabut darinya. Ya, namun ya hal ini harus di-manage. Hal ini harus diatur. Kapan tidak diatur maka akan terjadi ifrat dan tafrit. Apakah ekstrim kanan atau ekstrim kiri, berlebih-lebihan atau kekurangan, dan itulah yang melahirkan dosa, itulah yang melahirkan kesalahan-kesalahan dan lain sebagainya. Ya, singkatnya, ya, bahwasanya manusia itu secara alami berdasarkan potensi yang sudah ada di dalam dirinya itu ya pasti memiliki kecenderungan terhadap ya, godaan-godaan ya, nafsul ammarah. Kan dia memiliki syahwatiyah. Dia memiliki godobiyah. Nah, ya rahmat Allah ya subhanahu wa ta'ala yang bisa menyelamatkan ya, manusia ya, dari ketergelinciran ini, dari godaan ini. Ya, kapan ya terputus rahmat Allah darinya, maka akan terjatuh pasti terhadap godaan-godaan nafsul ammarah, pasti akan terjatuh. Ya. Di sini ingin menegaskan bahwasanya ya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan manusia dari pengaruh nafsul ammarah. Ya, pengaruh ajakan-ajakan untuk melakukan kejahatan dan keburukan. Makanya disebutkan di situ ya illa ma rohima robbi. Kemudian pelajaran yang ke-8 yang kita bisa petik dari ayat ini masih dari ya, rasa yang ada pada redaksi ini yang sangat indah, yang penuh dengan rasa dan makna. Ya. Di sini seakan-akan Nabiullah ya, Yusuf berkata bahwasanya aku tidak pernah menyatakan diriku itu terbebas dari berbagai macam kesalahan. Ya, dari berbagai macam ya, keburukan ya, karena sudah menjadi tabiat manusia ya, untuk ya, melakukan hal-hal yang ya, dicenderunginya hasil daripada ajakan ya, nafsul ammarahnya. Ya. Andaikan ya, tidak ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka pasti aku akan terjatuh, pasti aku akan terpengaruh. Ya, sama-sama tadi dengan yang ke-7. Tapi di sini ingin menegaskan bahwasanya ya, Nabiullah Yusuf itu sudah terbebas ya dari kesalahan, dari berbagai macam bentuk ya keburukan. Beliau sudah maksum. Tapi ingin menegaskan tentang betapa besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Bagaimana supaya umat manusia bergantung dan bersandar kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya berorientasi untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak selainnya. Kemudian pelajaran yang ke-9 yang kita bisa petik dari redaksi ini, rasa yang kita bisa rasakan dari redaksi ini, bahwasanya Nabiullah Yusuf alaihissalam ya, sebenarnya bersyukur ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan redaksi ini. Redaksi dengan merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan mengatakan wa ma ubarri'u nafsi ya, saya pun tidak luput dari berbagai macam kesalahan. Saya bukan orang suci, saya bukan orang yang baik. Saya masih banyak kesalahan dan lain sebagainya. Ini adalah bahasa seorang hamba ya kepada Tuhannya. Ya, sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan kepadanya. Dan ini bukan rahmat biasa.
tetapi adalah rahmat khusus yang diberikan ya kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam, sebagaimana kita telah bahas rahmat ini di tadabbur ayat-ayat sebelumnya. Kemudian pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, yaitu yang menarik adalah kata Robbi, ya, illa ma rahima Robbi. Di dalam surah Yusuf ini, ya, Nabiullah Yusuf 7 kali ya menggunakan kata Robbi, yaitu Tuhanku, Tuhan yang dinisbahkan kepada dirinya, ya, Robbi. Dan ini juga salah satu ya, indikasi kuat bahwasanya ayat ini adalah pernyataannya Nabi Yusuf, karena di ayat sebelumnya dan di ayat setelahnya kata Robbi itu sudah menjadi bahasa yang digunakan oleh Nabiullah Yusuf. Nah, di antaranya ya dengan mengatakan qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Kemudian di ayat lain di dalam surah ini mengatakan zalikuma mimma allamani rabbi. Kemudian di ayat lain juga menyebutkan bahwasanya ya inna rabbi bikaidihinna alim. Kemudian di ayat lain yang di sini disebutkan ya illa ma rahima rabbi. Kemudian kata berikutnya inna rabbi ya ghafurur rahim. Ya, kemudian ya di ayat ya berikutnya ya, menyebutkan di situ ya bahwasanya qad ja'alaha rabbi haqqo. Kemudian di ayat berikutnya juga disebutkan bahwasanya inna rabbi latifun. Ini hanya satu kata rabbi yang disebutkan oleh ayahandanya Nabiullah Yakub, ya, yaitu dengan mengatakan saufa astaghfirulakum rabbi. Nah, apa yang diinginkan di sini ya dengan ya selalu Nabi Yusuf menggunakan kata rabbi, ya, kenapa tidak menyebut kata Allah, ya, ismul jalalah, tetapi Rob yang dinisbahkan kepada dirinya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabiullah Yusuf itu ya di bawah bimbingan, di bawah petunjuk, di bawah tarbiyah khususnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau adalah Nabiullah, beliau adalah hujjatullah. Ya. Beliau berada di bawah bimbingan dan tarbiyah khususnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah kedua, ya, kenapa di sini menggunakan kata Robbi, ya, Tuhan dinisbahkan kepada dirinya, ya, kepada pribadi Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, bahwasanya ingin menggambarkan ya, nikmat teragung Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada ya, Nabiullah Yusuf, ya, sehingga ya, memuji ya, Allah Subhanahu wa taala ya, dengan dengan menisbahkan dirinya ya kepada Tuhan dengan mengatakan Tuhanku, ya Robbi. Ya. Tujuannya apa? Untuk mendakwahkan ya ajarannya, untuk menyampaikan dan memperkenalkan dan mengajarkan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada ya seluruh khalayak. Ingin ya menyampaikan ajaran tauhidnya dan ingin menunjukkan bahwasanya semua yang dia ya, lakukan ini dan semua karunia yang ada pada diri Nabiullah Yusuf itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Wa ma ubarri'u nafsi, tapi segalanya hanyalah dari Allah. Bentuk pengajaran, bentuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada khalayak. Dan untuk menunjukkan bahwasanya Tuhan yang Maha Esa inilah
selama ini yang disembah, bukan selain darinya. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya kita tidak boleh putus asa sama sekali dari segala kesulitan dan segala penderitaan yang kita alami di dalam hidup kita ini. Inna Rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia sangat sayang kepada kita. Maka jangan sampai ada sedikit pun rasa putus asa menghadapi berbagai macam kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Begitu pula juga tidak boleh berfrustasi dan berputus asa karena banyaknya kesalahan yang kita telah lakukan. Banyaknya maksiat, banyaknya dosa yang telah kita lakukan, karena inna Rabbi ghafurur rahim. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya meminta ampunan, meminta maghfirah, beristighfar itu merupakan muqaddimah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa dapatkan itu? Dari Ghafurur Rahim. Dari rangkaian sifat Allah, Ghafur terlebih dahulu, baru setelah itu Rahim. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar merupakan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung, yang begitu mulia, khususnya lagi rahmat khususnya Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah minta ampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan. Sehingga dengan itu rahmat Allah akan meliputi kita. Kemudian pelajaran yang ke-13 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, dari kata sama Ghafurur Rahim. Ghafur yaitu menutupi segala kekurangan, segala aib, segala salah. Kemudian Rahim yaitu menampakkan keindahan, menampakkan kebaikan, menampakkan sifat-sifat yang indah, dan menghiasi jiwa hambanya dengan akhlak-akhlakul karimah, dan mentajallikan dan memanifestasikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Makanya Ghafur, kemudian setelah itu Rahim. Nah, di sini juga kalau kita ingin menyimpulkan satu ayat ini dari pertama sampai terakhir, nah di sini ingin menampakkan dari awal mau ubarri'u nafsi, bahwasanya saya tidak membebaskan diriku dari berbagai macam bentuk kesalahan, dari berbagai macam bentuk kejahatan, tetapi ketahuilah Tuhanku itu Ghafur, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kemudian dari kata illa ma rahima rabbi di situ untuk menunjukkan bahwasanya betapa besarnya cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian pelajaran yang ke-14 yang kita bisa petik kalau kita mentadabburi surah ini, ayat ini dan ayat sebelumnya merupakan akhir dari penyebutan dan akhir dari kisah istri Al-Aziz, yaitu Zulaikha. Setelah ayat ini sudah tidak ada lagi Zulaikha di dalam kisah Nabi Yusuf ini. Namun banyak orang yang melanjutkan kisahnya dengan imajinasi-imajinasi yang dia miliki, karena di sini memberikan imajinasi indah, hubungan antara Yusuf dengan Zulaikha. Tapi Al-Quran hanya sampai di sini, tidak melanjutkan sampai kepada endingnya,
ya bagaimana hubungan berikutnya Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan ya Zulaikha. Ya, maka kita juga tidak bisa meyakini endingnya bagaimana karena Al-Quran tidak menyebutkan. Betul ada dalam riwayat, tetapi di riwayat sendiri berbeda-beda. Ya, kemudian banyak yang memberanikan diri, memberikan imajinasi ya liar, ya dan juga imajinasi yang meluas, sehingga ada sedikit ya peringatan ya yang terkadang kita masukkan dalam doa, ya yaitu ya khususnya doa pengantin baru, ya yaitu bagaimana ya supaya hubungan ya pengantin baru ini seperti hubungannya Nabiullah Yusuf dengan Zulaikha. Nah itu ada peringatan untuk tidak memasukkan dalam doa karena ya kita tidak meyakini ya apakah betul-betul ya Zulaikha dan Nabiullah Yusuf itu ya berakhir dengan pernikahan dan pernikahannya ya betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Ya, kita juga tidak menafikan, ya, tetapi kita juga tidak ya menetapkannya karena Al-Quran tidak melanjutkan kisahnya ini. Ya, kemudian juga di dalam hadis kita ya telusuri banyak perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.